Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Masihkah ada sukacita? Masihkah ada damai sejahtera bagi panjenengan semua? Kita semua berharap panjenengan juga tetap sehat dalam kondisi saat ini. Kita akan memasuki pembukaan ibadah keluarga di tempat kita masing-masing, di rayon kita masing-masing. Mari kita masuki ibadah keluarga kita di tahun 2021 ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, bait yang kedua dan ketiga, Yesus memanggil. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuki ibadah ini di dalam saat yang teduh. Mari kita meneduhkan hati kita, mari kita bersatu hati. Ibadah kami pada saat ini di dalam pembukaan ibadah keluarga di tahun 2021. Kami lakukan hanya di dalam pertolongan, anugerah dan rahmat dari Allah yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu sukacita kita hari ini boleh kita wujud nyatakan dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 360, bait pertama dan kedua, biar kanak-kanak datang kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku.
Anak-anak juga dipanggil datang kepada Tuhan. Tidak hanya kita sebagai orang dewasa. Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya. Oleh karena itu maka mari kita juga datang. Masuk di dalam kebenaran firman-Nya dan kita boleh diubahkan. Mari kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmani, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu ya Bapa. Di sepanjang kehidupan kami dan hari ini Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami di dalam ibadah keluarga. Di tahun 2021 yang kami akan jalani bersama. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Supaya kebenaran firman-Mu yang ditaburkan boleh benar-benar menyapa hati dan pikiran kami, mengubah perilaku kami menjadi semakin seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Berkati dan urapi setiap hati pikiran seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan juga menolong. Terima kasih Bapa. Kami sediakan hati kami sediakan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita baca Alkitab kita yang diambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh membacanya bersama. Kita buka. Di dalam perikop Yesus memberkati anak-anak. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca merenungkannya, mengumuli firman Tuhan, dan hidupnya semakin diberkati. Amin. Kidung Jemaat nomor 356 bait pertama kedua, tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, handalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita hari ini boleh mengumuli kebenaran firman Tuhan. Kisah tentang Yesus memberkati anak-anak tidaklah asing bagi kita. Dan
Bapak, Ibu, dan Saudara, di lagu Kidung Jemaat dan lagu-lagu anak-anak, ada juga lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang Yesus sayang kepada anak-anak. Di Kidung Jemaat nomor 184 dituliskan, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku walaupun ku kecil dan lemah, tapi aku ini miliknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anak adalah sosok yang unik di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah panjenengan ingat saat anak-anak kita masih kecil? Pada waktu dia masih umur 1 tahun, 2 tahun, waktu mereka masih digendong, anak-anak kita biasanya kita lempar ke atas. Apakah mereka nangis? Tidak. Mereka tidak nangis, mereka ketawa, mereka senang. Karena apa? Karena mereka percaya dengan bapaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, teks kita hari ini mengingatkan bagaimana Tuhan Yesus melihat sosok anak kecil bukanlah sosok sebagai yang kelas 2 atau bahkan kelas 3. Tuhan Yesus ingin merombak sudut pandang alam pikir bangsa Yahudi pada waktu itu. Perempuan dan anak-anak yang seringkali disebut sebagai yang subordinat, duduknya tidak boleh bersama dengan laki-laki. Anak-anak hanya sebagai objek, bukanlah sebagai subjek. Namun teks kita hari ini menunjukkan keistimewaan anak-anak. Bagaimana disebutkan kalau anak-anak disamakan dengan yang harusnya kita mencontoh seperti anak-anak menyambut datangnya kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam konteks bacaan kita hari ini menunjukkan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Pada saat menuju perjalanan ke Yerusalem itu ada dalam perjalanan Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Kalau bicara tentang orang banyak tentu kita tidak boleh mempunyai pikiran hanya murid, tidak. Ya, ada orang Saduki, orang Farisi, dan semuanya. Dalam teks ini Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam teks sebelum yang bacaan kita baca hari ini dituliskan perumpamaan tentang Farisi dan pemungut cukai. Dituliskan di situ terkait dengan siapa yang merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Ternyata di dalam teks itu ditunjukkan orang yang merendahkan hati itulah yang berkenan. Dalam teks itu diceritakan orang Farisi memegahkan dirinya, merasa dirinya sombong, merasa dirinya tahu segalanya. Tetapi ditunjukkan bagaimana pemungut cukai yang ada di pojok paling belakang dan dia merasa dirinya sebagai orang yang berdosa. Kisah ini disambung dengan kisah orang banyak yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kerendahan hatian yang lebih dalam untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya tidak menyombongkan, meninggikan diri. Pada waktu orang banyak itu membawa anak-anaknya datang, para murid marah dan menghardik mereka. Tapi Tuhan Yesus malah berkenan kepada mereka seperti ditulis di ayat 16 dan 17. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menekankan bahwa anak-anak adalah berharga. Anak-anak ini subjek, bukan subordinat. Anak-anak disamakan dengan yang empunya kerajaan Allah. Anak-anak disebutkan yang harusnya kita menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Mungkin dalam benak kita orang dewasa, lalu kita bertanya, loh, bukankah harusnya punya iman dewasa supaya menerima kerajaan Allah? Kenapa kok harus anak-anak? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya anak-anak,
Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini mengajarkan kita bagaimana kerajaan Allah sering terkait dengan iman yang dikatakan spektakuler bagi dunia. Kalau kita melihat sebuah pertunjukan, saya mengatakan pertunjukan kerohanian yang spektakuler, yang membuat orang terkesima. Pertanyaannya, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tuhan Yesus mengingatkan tentang kerajaan Allah itu harusnya diselebrasikan seperti anak-anak menyambut. Disambut dengan sukacita seperti anak-anak. Apa yang dimaksudkan? Saya mencatat ada 4 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, anak kecil selalu menggantungkan diri pada orang tuanya. Dia selalu percaya pada orang tuanya. Seperti yang di awal tadi, kalau anak kecil itu diumbulkan sama papanya atau sama mamanya, dia senang. Dia tidak takut, karena dia percaya kepada orang tuanya. Bukankah begitu juga harusnya hidup kita saat kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Lalu yang kedua, anak kecil tidak banyak keinginan, mudah diarahkan. Mari kita bandingkan sebagai orang yang dewasa. Bukankah seringkali orang dewasa lebih banyak berbelok kepada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimanakah anak kecil yang mudah diarahkan seturut dengan kehendak Tuhan? Anak-anak itu tulus dan jujur, tidak suka berpura-pura. Mari kita lihat perkembangan kehidupan kita. Apakah hidup kita semakin tulus atau semakin banyak kepura-puraan? Dan inilah yang menjadi kritik Tuhan Yesus kepada kita semua. Anak kecil itu patuh dan taat. Saya ingat pada waktu melayani anak-anak sekolah minggu, khususnya yang balita, mereka itu bahkan diceritakan oleh orang tuanya, tadi itu bangun lalu ngajak pergi sekolah minggu, bayangkan. Ada sebuah kerinduan yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kecil itu patuh dan taat, mereka ngajak papa dan mamanya untuk pergi beribadah. Coba kita ingat kembali, semakin kita dewasa saat kita membangun ibadah di dalam kehidupan kita, siapa yang memulai untuk mengajaknya? Anak-anak kita, apakah kita? Apakah kita harus belajar kembali kepada anak-anak ini? Itulah di dalam Tuhan Yesus mengingatkan kita, di dalam ibadah keluarga dan memasuki tahun 2021, mari kita mempercayakan hidup dan persekutuan kita kepada Allah. Mari kita lebih setia, taat, dan mempercayakan hidup kita seperti anak-anak. Tidak sakarpe dewe. Mari kita mempercayakan diri kita dengan apa yang ada di dalam diri kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kerajaan Allah berbicara tentang ketulusan dan kesetiaan. Mari kita sambut kerajaan Allah seperti halnya anak kecil yang tulus dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita satukan hati dalam saat yang teduh. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, sapaan firman-Mu hari ini ya Bapa, boleh mengingatkan kami untuk lebih setia dan taat kepada Tuhan. Di dalam kami membangun ibadah keluarga kami, mesbah doa kami, biarlah tetap ada di dalam ketulusan dan kesetiaan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita bersama. Kita akan bersama mengumpulkan persembahan syukur kita yang kita dasari di dalam firman Tuhan. Kita bersama mengumpulkan ucapan syukur kita dengan
mendasari dari kebenaran firman Tuhan. Demikian, Roma pasal 12 ayat yang 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Kita percaya bahwa hari ini kita semua sedang bersukacita. Mari kita ungkapkan sukacita kita bersama dengan memberikan persembahan syukur diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 bait pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersyafaat. Kami mengaturkan ungkapan syukur kami hari ini, biarlah boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Banyak kekurangan dalam diri kami, namun biarlah kami boleh semakin berproses untuk menjadi lebih baik. Supaya ungkapan syukur atas diri kami, kehidupan kami, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, setiap mesbah-mesbah doa yang boleh dinaikkan di tengah keluarga masing-masing, kiranya boleh menjadi penyemangat kami untuk menapaki tahun 2021. Terlebih lagi kami menyerahkan seluruh pergumulan keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan Engkau menolong dan menyertai. Kami menyerahkan para medis dan medis yang saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga di dalam proses vaksinasi. Kiranya Tuhan berikan kebaikan dan kelancaran. Kami menyerahkan seluruh organ personalia yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, biarlah Tuhan juga menolong dan menyertai. Kami menyerahkan seluruh pengurus rayon dan kelompok masing-masing. Kami percaya Tuhan pakai, Tuhan berkati, di dalam kekuatan, kesehatan, damai sejahtera di tengah keluarga dan pribadinya. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi seluruh anak-anak kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, menolong di dalam setiap keberadaannya masing-masing. Yang saat ini berada jauh dari sisi kami, bagian dari keluarga kami, baik suami atau istri, baik anak-anak, saudara kerabat handetolan, biarlah tetap ada di dalam rengkuan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah keluarga di tahun 2021 ini
di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Baik yang masih menjalankan ibadah keluarga secara daring online di rumah masing-masing, atau melalui kelompok sel masing-masing, ataupun di dalam persekutuan yang lebih besar. Tuhan, Engkau menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pengurus yang boleh menata dan menolong, biarlah Tuhan sendiri yang menopang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan semuanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersama mempercayakan hidup dan kehidupan kita ke dalam Tuhan yang telah menerima kita sebagai anak-anak-Nya. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Hati kita bersatu mohon berkat Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami menyerahkan seluruh kehidupan dan setiap langkah perjalanan kami hanya di dalam anugerah Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Amin.
serta